Good morning student. Baiklah, kita akan mulai materi pelajaran kimia kita di semester yang baru yaitu bab 4 larutan elektrolit, reaksi reduksi oksidasi atau konsep redoks dan tata nama senyawa. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan adalah campuran homogen antara pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut, sedangkan komponen yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut. Nah, contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada air kelapa, emas murni, dan udara. Nah, penggolongan larutan berdasarkan daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit terbagi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Dua, pengertian elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Di sini ada contoh rangkaian listrik A, B, C. Nah, jadi jika larutannya elektrolit, maka adanya aliran listrik melalui larutan ditandai oleh menyalanya lampu pijar pada rangkaian itu dan adanya suatu perubahan, misalnya timbul gelembung pada salah satu atau kedua elektrodenya. Jika larutannya non-elektrolit, maka tidak ada lampu yang menyala dan tidak ada gelembung atau timbul gelembung. Nah, kemudian teori ion Arrhenius. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik sedangkan larutan non-elektrolit tidak? Nah, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada larutan urea dengan larutan garam dapur. Nah, di larutan garam dapur NaCl, elektrolitnya dalam larutan terurai menjadi ion-ion. Sedangkan di larutan urea, yaitu larutan non-elektrolit, tetap sebagai molekul. Maka yang di sini di contoh larutan ini, yang ion-ion yang bergerak bebas dapat menghantarkan listrik. Nah, uji daya hantar listrik. Nah, di sini ada larutan, kemudian ada elektrode. Elektrode itu ada dua, negatif yang disebut katode, positif disebut anode. Kemudian dihubungkan dengan lampu dan baterai. Nah, jika larutan elektrodenya kuat atau elektrolitnya kuat, maka lampu terang, banyak gelembung di elektroda dan menghantarkan listrik. Jika larutannya elektrolit lemah, maka lampu redup, sedikit gelembung di elektroda dan menghasilkan listrik. Jika larutannya non-elektrolit, maka lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, tidak menghantarkan listrik. Nah, sekian pembelajaran Miss yang berikan hari ini, atau sekian pembelajaran kimia kita hari ini. Nah, Miss akan berikan soal latihan kimia, ada 4 soal, silakan kerjakan di bukumu masing-masing. Nah, kemudian jadi sekian dari pertemuan kita hari ini. Thank you, student.